Shalom, selamat pagi saudara. Jumpa lagi di Efrata Devotion. Menu sarapan pagi kita hari ini adalah sepotong ikan goreng. Mari kita baca Alkitab dari Injil Lukas 24 ayat 36 sampai 43. Saya baca untuk kita. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-keraguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Saudara, sepotong ikan goreng adalah suatu menu makanan yang disebutkan Yesus saat ia menampakkan diri kepada murid-muridnya seperti yang kita baca barusan. Yesus meminta makanan untuk ia makan di depan para murid. Tujuannya adalah untuk menghilangkan keraguan-raguan, rasa tidak percaya, rasa heran, dan ketidakpercayaan mereka menyangkut kebangkitan Yesus. Sepotong ikan goreng adalah semacam alat peraga untuk membuktikan bahwa ia sungguh telah bangkit. Dan kebangkitannya itu adalah kebangkitan yang nyata, real. Kebangkitannya adalah kebangkitan tubuh, bukan sebatas kebangkitan roh. Dengan sepotong ikan goreng, Yesus mau menunjukkan bahwa ia benar-benar bangkit dan hidup. Ia adalah Tuhan, bukan hantu. Di satu sisi, kisah ini memperlihatkan bahwa sebuah keraguan, ketakutan yang pada dasarnya merupakan ketidakpercayaan pada kuasa Tuhan dapat membuat seseorang berpikir bahwa Tuhan adalah hantu. Dalam kisah ini, Yesus berusaha menjernihkan pikiran para murid yang sudah dirasuki oleh pikiran klinik, yaitu seputar dunia hantu. Karena itulah Yesus meminta mereka menyentuh, meraba, dan menyaksikannya memakan sesuatu. Kebetulan saat itu yang ada adalah sepotong ikan goreng. Itu lalu digunakan untuk menggugah kesadaran dan iman para murid itu. Saudara, kisah sepotong ikan goreng masih berlanjut dalam sejarah gereja. Walau tidak lagi menyebut secara spesifik ikan goreng, gambar ikan menjadi salah satu simbol rahasia untuk menyatakan identitas kekristenan. Dalam bahasa Yunani, ikan disebut ichthus. Ichthus digunakan menjadi akronim atau singkatan dari Yesus Kristus Theos Huios Soter. Artinya, Yesus Kristus, Anak Allah, Juru Selamat. Gambar ikan. Dengan demikian, ikan secara simbolis ada dalam perjalanan spiritualitas jemaat mula-mula dalam memelihara iman dan semangat kebangkitan Yesus. Saudaraku, jika suatu saat saudara menjadi ragu atau bimbang dalam hidup, atau karena begitu beratnya himpitan beban persoalan yang saudara alami, bolehlah kita mengingat kisah ikan atau kisah sepotong ikan goreng. Di baliknya terdapat penegasan Yesus bangkit dan hidup. Ia adalah Anak Allah, Juru Selamat kita, Juru Selamat dunia. Amanat pemuritan pagi ini, seberat apapun penderitaan saudara, jangan takut. Tetaplah bersandar pada pertolongan Tuhan, bukan pada hantu. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang nyata, hidup, berikanlah kekuatan kepada kami untuk menjalani dan melalui hidup kami, supaya ketika kami menghadapi beban, persoalan, atau tantangan hidup, kami tidak menjadi ragu, tidak menjadi bimbang pada kuasa dan kekuatan-Mu. Allah tidak pernah tertidur, Allah Maha Hadir. Mampukanlah kami Tuhan. Dan pagi ini kami berdoa, diberkatilah semua saudara-saudara
jemaat-Mu yang mendengarkan devotion ini, kiranya iman kami semakin kuat dan teguh, dan dijauhkan dari pikiran-pikiran klinik, dari kuasa-kuasa kegelapan, dari kuasa setan dan roh hantu. Kami boleh tertuju kepada Dikau saja, ya Tuhan semesta alam. Demi Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku.